Kita baca soal nomor 1. Pernyataan berikut yang bukan merupakan ciri makhluk hidup adalah. Jadi makhluk hidup itu ada 7 ya ciri-cirinya. Yang pertama itu apa? Dia bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Atau iritabilita. Yaitu dia makan dan minum. Setelah itu tumbuh dan berkembang. Tentunya berkembang biak. Dan juga beradaptasi. Atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, yang 7 ini biasanya itu keluar ya dalam soal-soal. Jadi harus dihafalin. Kemudian yang A, dapat berbicara. Tidak semua makhluk hidup itu dapat berbicara ya. Berarti yang A itu salah. Lalu yang B, berkembang biak itu ada. Ini. Yang C, memerlukan oksigen itu sama dengan bernafas, peka terhadap rangsangan, atau iritabilitas. Jadi nomor 1 itu jawabannya yang A, ayam. Kemudian nomor 2. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati karena makhluk hidup A, dapat berubah ukuran, B, memiliki gejala hidup, C, dapat bergerak, dan D, dapat berpindah tempat. Nomor 2 itu jawaban yang paling betul adalah yang B, memiliki gejala hidup. Gejala hidup yaitu dia bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan, makan dan minum, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, juga yang terakhir adalah beradaptasi. Jadi nomor 2 itu bebek. Nomor 3. Pernyataan berikut yang bukan merupakan teori abiogenesis. Teori abiogenesis itu teori apa ya? Di buku sepertinya tidak ada. Kakak akan tuliskan. Jadi teori abiogenesis itu ada 2. Sebentar, nomor 3 kita pindah saja ke atas ya. Jadi pasangan teori abiogenesis itu pasangannya adalah teori biogenesis. Teori A, abiogenesis, artinya teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Karena teori biogenesis itu kebalikannya dari teori abiogenesis, berarti pengertian dari teori biogenesis adalah, pakai pulpen merah ya, teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup
berasal dari makhluk hidup lain. Jadi begini, mungkin agak membingungkan ya, maksudnya apa teori abiogenesis itu. Makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Benda mati itu kan contohnya batu, terus kayu, tanah, air, cahaya, dan seterusnya. Jadi contohnya seperti ini. Orang-orang zaman dahulu beranggapan bahwa ikan dan katak itu berasal dari lumpur. Karena makhluk-makhluk seperti ikan dan katak dilihat mereka muncul dari lumpur. Jadi seolah-olah mereka terbentuk dari lumpur. Begitu juga cacing tanah, kan munculnya dari tanah. Jadi orang-orang zaman dulu tuh beranggapan bahwa cacing tanah itu berasal dari tanah. Nah, penganut teori dari abiogenesis ini, contohnya ya, seperti Aristoteles, yang kemudian oleh Anthony van Leeuwenhoek yang menemukan mikroskop kalau nggak salah ya, pada tahun 1677 ikut mendukung pernyataan si Aristoteles ini. Si Anthony ini sudah melakukan penelitian melalui mikroskopnya bahwa makhluk renik itu berasal dari jerami yang direndamnya. Tetapi pada abad ke-19 teori ini disanggah. Disanggah muncullah teori biogenesis. Ya, kita ulangi, teori biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lain. Jadi teori ini ditemukan atau dikemukakan oleh, tulis di sini ya. Yang pertama Francesco Redi, yang kedua ada Lazzaro Spallanzani, dan yang ketiga ada si Louis Pasteur. Yang oleh ketiga orang ini, mereka melakukan pengamatannya tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Cerita sedikit boleh ya. Jadi si Francesco Redi ini adalah orang pertama ya. Orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah si teori abiogenesis ini. Tadi kita ini kita hapus saja ya. Jadi biar bisa terfokus oleh nomor 3 itu. Jadi sebentar ya. Nah, jadi teori abiogenesis itu tadi dianut oleh Aristoteles, yang kemudian didukung teori ini oleh si Anthony van Leeuwenhoek, yang pada tahun 1677 mengamati melalui mikroskopnya bahwa makhluk renik
berasal dari jerami yang direndam. Kembali lagi tadi ke si Francesco Redi ini, dia itu adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menjaga teori abiogenesis, teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Si Redi ini melakukan percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 buah toples. Ke 2 buah toples. Toples yang pertama itu dia nggak ada penutupnya. Toples yang kedua dimasukkan daging juga, tapi sama dia ditutup. Setelah berapa hari dia mati, ternyata muncul larva atau yang biasa kita kenal dengan belatung dari daging yang toplesnya dibuka, sedangkan toples ditutup masih bersih. Jadi Redi pun dengan percobaan yang sederhana ini, dia berkesimpulan bahwa karena toples ini dibuka, kemungkinan kan lalat itu masuk, hinggap dan bertelur. Nah, dari telur itu menetas larva yang akan memakan daging ini. Kemudian, bagaimana dengan percobaan yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani? Nggak jauh berbeda sama si Redi ya. Si Spallanzani ini juga sama berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme itu berasal dari organisme lain yang hidup. Kalau si Redi itu dengan toples dan daging, kalau si Spallanzani dengan memanaskan air kaldu atau air yang berasal dari rebusan daging ke 2 tempat yang berbeda. Sama intinya, si air kaldu ini ditempatkan di tempat yang pertama dibiarkan terbuka, yang kedua ditutup. Setelah berapa hari, yang tertutup tetap jernih, sedangkan yang terbuka menjadi keruh dan beraroma busuk. Kemudian bagaimana si Louis Pasteur? Nah, jadi kan si Francesco Redi sama si Lazzaro Spallanzani kurang lebih pengamatannya mirip-mirip ya. Cuma medianya yang berbeda. Redi dengan daging, Spallanzani dengan air kaldu. Nah, dari 2 orang ini dia berkesimpulan bahwa mikroorganisme itu tidak tumbuh karena tidak ada udara. Lalu bagaimana dengan si Louis Pasteur? Jadi hasil dari pengamatan si Louis Pasteur ini menyempurnakan hasil-hasil pengamatan yang dilakukan oleh Redi dan juga Spallanzani, dan juga benar-benar mematahkan teori abiogenesis. Jadi si Louis Pasteur ini kurang lebihnya sama dengan melakukan percobaan yang sama seperti si Spallanzani menggunakan air kaldu yang ditempatkan di labu Erlenmeyer. Dan melalui pengamatan percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur ini, dia membuktikan bahwa mikroorganisme yang muncul dari air kaldu bukan berasal dari air kaldu itu sendiri, tetapi berasal dari mikroorganisme yang ada di udara luar. Nah, eksperimen ini pun tadi ya mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isinya atau 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah
omne vivum ex ovo. Artinya semua makhluk hidup itu berasal dari telur. Ovo itu telur ya. Yang pertama, omne vivum ex ovo. Semua MH makhluk hidup ya, berasal dari telur. Lalu yang kedua, omne ovum ex vivo. Omne ovum ex vivo. Artinya semua telur berasal dari makhluk hidup MH. Dan yang ketiga, omne vivum ex vivo, yang artinya semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Ya, jadi 3 teori baru ini benar-benar mematahkan bahwa makhluk hidup itu tidak berasal dari benda mati. Itu penjelasannya, sedikit cerita nggak apa-apa ya, buat catatan dan buat tambahan ilmu. Nah, dari penjelasan singkat kakak tadi, kita kembali lagi ke soal 3, yang bukan merupakan teori abiogenesis atau teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Yang pertama, cacing berasal dari debu. Debu itu benda mati, berarti ini termasuk ke dalam teori abiogenesis. Larva berasal dari telur lalat, itu artinya larva si makhluk hidup berasal dari telur lalat makhluk hidup. Jadi ini adalah teori biogenesis. Jadi nomor 3 jawabannya yang B. Nomor 4. Dalam proses pernapasan, makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa berupa kita napas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Jadi nomor 4 jawabannya dodol. Nomor 5. Perhatikan tabel udara pernapasan yang diambil dan dikeluarkan dalam pernapasan manusia berikut. Kita lihat ya di tabelnya. Lalu kita baca pertanyaannya. Persentase gas oksigen berturut-turut pada 1 dan 2 adalah. Yang nomor 5, jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi yang nomor 1, oksigen di atmosfer itu 20,90%, dan yang karbon dioksida di pernapasan persentasenya 5,60%. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Dalam percobaan tentang pernapasan, terbukti air kapur yang dilalui udara pernapasan menjadi, jawabannya yang B ya, keruh karena reaksi Ca ditambah CO2. Ca itu air kapur, kita tiup ya. Kalau kita tiup kan berarti kita mengeluarkan karbon dioksida. Jadi reaksi air kapur ketemu dengan karbon dioksida akan membuat air menjadi keruh. 6. Bebek. 7. Pada proses pernapasan, terjadi pertukaran gas di gelembung paru-paru atau alveolus. Reaksi pengikatan oksigen pada saat manusia menarik napas adalah, yaitu Hb ditambah O2 akan menghasilkan HbO2 yang bebek. 8. Perhatikan gambar respirometer berikut.
Larutan eosin yang berwarna merah bergerak menuju A karena kecambah mengambil O2 untuk respirasi. Yang nomor 8 bebek. Kemudian nomor 9. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh manusia disebut dengan ekskresi atau yang bebek. Kemudian nomor 10. Tumbuhan memerlukan mineral dan air untuk hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan memerlukan makanan. Yang C.